Shalom. Mari kita berdiri bersama. Kita telah tiba di rumah Tuhan. Kita bersama siapkan hati kita untuk menyerahkan ibadah kita sepenuhnya di dalam berkat pimpinan Tuhan. Ibadah kita dilaksanakan di atas satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Silakan berikan salam kanan kiri. Shalom. Kita beribadah bersama. Silakan duduk mengambil Tuhan teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Shalom. Nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Di tengah segala kesibukan dan kegumulan hidup, marilah kita tetap memandang Dia yang layak menerima segala puji dan penyembahan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyatakan, ini aku Tuhan, datang menyembah.
Ini aku Tuhan datang untuk menyembah. Bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau yang layak. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami akan bersama berpadu di dalam kerinduan kami hari ini datang menyembah Engkau, kiranya Engkau berkenan melayakkan kami. Jika ada hari-hari yang sudah kami lalui, tutur kata, perbuatan, sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, pagi ini secara pribadi kami mau mengakui di hadapan Tuhan segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, bahkan dosa kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang setia dan adil. Jika kami mengakui dosa kami, Engkau berkenan mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih untuk kurban sempurna Kristus di kayu salib. Kami hidup berdasarkan apa yang Kristus telah lakukan, maka kami pun terus akan memandang kepada Kristus yang setia telah memberikan segala-galanya kepada kami. Maka tidak ada apapun dalam seluruh bagian hidup kami yang tidak kami bawa pada Engkau, ya Tuhan. Pagi ini kami bawa negeri kami Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkenan untuk terus menolong, memberkati bangsa kami dengan segala dinamika kehidupan berbangsa bernegara, dalam hidup sosial, ekonomi, dalam segala aspek yang kami juga tentu mengetahui bahwa kadang kami merasakan apa yang terjadi di negeri kami. Bagaimana Tuhan, kami berdoa kiranya segala yang kami mohonkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas negeri kami. Kiranya sungguh pemerintahan negeri kami, segenap wakil rakyat dan semua yang memangku kedudukan dan jabatan, Tuhan tolong untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan mengedepankan kepentingan rakyat, dengan terus membawa semangat menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita pendirian negeri kami. Demikian juga kami berdoa dan membawa bangsa kami ini dengan mengingat gereja Tuhan di dalamnya, gereja yang Tuhan tempatkan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, menjadi kesaksian. Kiranya di mana kami tinggal di sana Tuhan kami juga bisa membawa hidup Kristus di dalam keseharian kami, dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, usaha, kemanapun Tuhan bawa kami. Kami berdoa, kami jemaat dari Tuhan yang Tuhan telah bawa untuk bisa menjadi berkat di mana saja. Pagi ini kami datang juga dengan berbagai kebutuhan, tantangan, persoalan kehidupan. Kami berdoa, Tuhan, kami datang untuk menyembah, Engkau melayakkan kami, dan kami mohon juga bahwa apa yang Kristus telah kerjakan di dalam hidup kami, untuk jiwa kami, keselamatan sudah dijamin. Namun hidup kami juga secara jasmani kami terus alami, hadapi dengan berbagai tantangan, persoalan. Kami mohon ya Tuhan kepada Engkau hari ini, kiranya sungguh kami bersama berani percaya, teguh beriman di tengah dunia yang rapuh, di tengah segala keberadaan yang kami tahu kami tidak bisa berbuat banyak kecuali sungguh kembali kepada Tuhan yang memiliki seluruh keberadaan dan hidup kami. Hari ini sepenuhnya ibadah di dalam berkat pimpinan Tuhan. Mulai hari ini, pagi ini di lokasi kami Gaduh Jati, dan nanti juga pada pukul 10 di Kebaktian Mandarin Indonesia ada kebaktian istimewa KKR. Ada tamu dari Korea. Kami berdoa Tuhan tolong dan berkati. Dan demikian juga kebaktian sore pukul 4.30. KKR juga berlanjut, dan kiranya Tuhan sungguh kami dukung, kami mohonkan berkat yang terbaik selalu dari Tuhan,
berdoa dan menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu persilakan. Bacaan bertanggapan terambil dari Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu berlian-lian hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dunia boleh berubah, kondisi boleh tidak menentu, tetapi Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah berhenti. Mari kita sama-sama nyatakan iman kita melalui pujian Allah sumber kuatku. Bapak Ibu saya undang untuk kembali baca firman. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang bebas secara bawah naungan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Pikiran Kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu bersilakan duduk. Pada suara membantu kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita.
Puji Tuhan. Sebenarnya pujian dari paduan suara ini merupakan inti dari khotbah hari ini. Ketika kita tidak mengetahui jalan yang Tuhan telah berikan kepada kita, jalan yang kita lalui tidak selalu lancar, tidak selalu semuanya baik-baik saja, tetapi kita dibawa kembali untuk bawa benih, yoni, berlutut di hadapan Tuhan, kembali memohon kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya, hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan bersama. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Kedatangan kami pagi ini juga dengan berbagai harapan, namun juga tantangan. Kami berdoa, kiranya sungguh firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ada pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ketika kami tidak bisa melihat jalan-Mu secara jelas, kami ingin mempercayai hati-Mu, ya Tuhan, hati Bapa yang penuh kasih setia kepada kami. Tuhan, kiranya Kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Berani percaya, teguh beriman di dunia yang rapuh. Berani percaya, teguh beriman di dunia yang rapuh. Bagian firman dari kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Bisa tolong? Habakuk merupakan kitab yang memperlihatkan bagaimana iman bertumbuh melalui pergumulan dengan realitas kehidupan. Real, apa yang dihadapi Habakuk bukan sesuatu yang karena merupakan satu permenungan di kamar tentang kehidupan, tentang ideal kehidupan, tetapi sungguh-sungguh apa yang dihadapi di dalam kehidupan. Habakuk adalah gambaran seorang percaya yang bergumul dengan Allah, tetapi tidak meninggalkan Allah. Bergumul dengan Allah di dalam firman, di dalam doa, bertanya kepada Allah, tetapi tetap tidak meninggalkan Allah. Dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-19, demikian firman Tuhan. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu membaca ayat 17, kita bertanggapan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan singa, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iya, demikian pembacaan firman. Di penutup ada dalam kurung untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bagian dari yang kita baca adalah bagian dari pasal 3 kitab Habakuk, pasal terakhir dari kitab Habakuk. Judulnya Doa Nabi Habakuk menurut nada rata.
Jadi memang ini adalah satu lagu, bahkan diiringi dengan permainan kecapi. Namun lagunya adalah berisi tentang lagu ratapan, lagu duka, lagu kesedihan. Ketika dinyatakan tadi di dalam bagian nabi yang berkata, aku gemetar, hatiku gemetar. Bahkan dengan lebih diulang lagi, aku gemetar di tempat aku berdiri. Tapi ketika hati gemetar, aku mau tetap percaya. Tidak menyangkali ketakutan, mengakui dengan jujur, aku takut, aku bingung, aku tidak tahu. Jadi iman bukan berarti tidak pernah takut. Tetap kita percaya, tapi kita juga mau mengakui bahwa ada ketakutan, ada kegentaran, ada kebingungan. Kitab Habakuk pasal 1 dimulai dengan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Habakuk menyaksikan kekerasan di negeri Yehuda. Habakuk menyaksikan ketidakadilan dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Dan Tuhan jawab, akan datang bangsa Babel yang akan menghukum umatku. Bingung lagi, Tuhan, bagaimana mungkin engkau memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatmu? Mengapa? Mengapa Tuhan? Iman membawa ketakutan kepada Tuhan, membawa ketakutan kita kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Soalnya karena takut kita kemudian merasa bahwa kita kurang beriman. Bukan. Yang terkasih, kita hadapi kehidupan ini dengan realitas yang ada. Kita tahu tidak semua baik-baik saja. Kita juga mau mengakui di mana kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bukan hanya rohani, yang ada membuat kita kuat secara rohani, tetapi juga ada kehidupan jasmani, kehidupan di mana kita juga merasakan dompet kita menipis, pekerjaan kita juga pekerjaan yang membuat kita bertanya-tanya, Tuhan masa begini terus, usahanya hanya begini saja. Pulang ke rumah kita juga menyaksikan rumah kita juga perlu diperbaiki. Belum lagi kalau itu rumah masih kontrakan. Real. Sementara kita di rumah Tuhan ini, kita memuji Tuhan, yakin kekuatan Tuhan, yakin berkat Tuhan. Tapi keluar dari pintu, keyakinan kita masihkah tetaplah percaya walau gemetar. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan di mana kita memahami segala sesuatu yang dilakukan Allah, melainkan kehidupan di mana kita mempercayai Allah yang melakukan segala sesuatu. Bukan pada segala sesuatunya, tetapi kepada Allah yang melakukan segala sesuatu. Tetaplah percaya. Dalam perjalanan, siapa di antara kita tidak panik kalau kita lihat baterai kita tinggal 2%, lowbat, langsung kita aduh, mau mati. Waduh, gimana? Karena semua ada di sini. Mobile banking ada di sini, kontak-kontak ada di sini,
berita yang kita mau baca ada di sini, hiburan ada di sini. Tapi ketika dalam perjalanan kita lihat tinggal 2% baterainya, dayanya, kita sudah mulai cemas atau bahkan juga mana nanti kalau itu mati, padahal perjalanan masih jauh. Nanti bagaimana kalau tidak bisa dihubungi atau menghubungi? Bagaimana? Perjalanan kita juga kadang kita harus mengaku bisa lowbat. Apa yang harus dilakukan? Colok ke listrik, charger harus didapat, harus pinjam, kalau berhenti harus ngecas supaya dapat daya lagi. Colokan kita, saudara, adalah Tuhan, sumber kehidupan yang melakukan segala sesuatu. Kita mesti percaya. Kita kembali kepada sumber daya kehidupan. Ketika kita takut, ketika kita bingung, ketika pertanyaan tidak kita dapatkan jawaban, ketika hati gemetar, mari kita tetap percaya. Yang kedua, sekalipun penopang kehidupan runtuh, tetap bersuka cita. Sekalipun yang menjadi sandaran hidup kita runtuh, hancur, tetap bersuka cita. Ini bagaimana? Tadi yang kita baca, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kalaupun apa yang ditanam tidak menghasilkan, bahkan mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sumber semua yang diharapkan, yang dijagakan, seperti ekonomi, keuangan, tidak di dalam keadaan yang baik. Lebih lagi, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jaminan untuk hidup seperti tabungan tidak ada lagi. Ini yang dihadapi ini ekonomi kuno. Bangsa Israel, bangsa agraris, bangsa yang juga menanam, menabur, menuai, memelihara ternak. Tapi kalau sistem ini semua runtuh, bisa kebayang Habakuk tidak bergantung pada berkat Tuhan, tetapi pada Tuhan sang pemberi berkat. Karena di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, aku berriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkanku. Karena mungkin tetap bersuka cita di dalam keadaan rapuh, lemah, runtuh. Tapi itulah firman yang kita baca hari ini. Ketika Habakuk memberikan kepada kita teladan iman, dia juga memberikan kepada kita satu komitmen. Namun aku akan beriak-riak. Mungkin kita tidak bisa terima. Itu orang yang tidak tahu diri. Di tengah kesusahan, penderitaan, tapi tetap rasanya bersuka cita, bersorak, beriak. Kata aslinya ini melompat
dengan tarian. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan bisa menari-nari? Ada satu yang dibawa di dalam kenyataan, 2 kali disebut. Ketika disebut bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika segala yang kita dapat, segala pemberian kita, tidak ada lagi, apakah kita ingat kepada Sang Pemberi, kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan yang memberi. Maka ada katakan sebut seek the blesser, not the blessing. Tetap utamakan cari Tuhan Sang Pemberi berkat, bukan hanya berkat-berkatnya. Sebab kalau berkat-berkat itu bersifat fluktuatif, artinya kadang ada, kadang tidak. Kadang diberi, kadang tidak diberi. Kadang tersedia, kadang tidak ada lagi. Tapi Tuhan tetap ada. Bagi Habakuk, ketika seluruh topangan kehidupan runtuh, dia tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan. Maka kata yang digunakan sekalipun, namun. Satu pernyataan bahwa keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Realitas itu, usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, rencana gagal, bisakah tetap? Bukan hanya menerima, tetapi bersuka cita, bahkan melompat menari. Kenapa? Karena rahasianya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sukacita Kristen sejati tidak bergantung pada situasi di sekitar kita, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Lagi-lagi hubungan kita dengan Tuhan, colokan kita kepada Tuhan, bukannya membuat sumber daya kita, kekuatan kita kembali, tetapi juga membuat kita sekalipun, namun aku tetap bersuka cita. Itu tentu bisa saja teori, tetapi Habakuk mengalami, dan Habakuk membawa kita hari ini pada pesan yang sama. Pada umatnya dulu, Israel tetap akan masuk di bawah pembuangan, ke Babel, bangsa yang lebih jahat menghakimi bangsa yang sebenarnya tidak lebih jahat, karena ini umat Tuhan, umat kesayangan, umat pilihan Tuhan, tetapi sudah menjadi rencana Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke pembuangan. Maka apa yang dilakukan? Nabi Habakuk sudah menyiapkan diri dengan ungkapan tadi, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kita semua tidak tahu di depan kita bisa susah, di depan kita bisa sakit, di depan kita bisa hilang apa yang kita punya. Bisakah kita tetap tenang menanti hari kesusahan? Kenapa? Karena walau kita gentar, kita tetap mau percaya. Karena walaupun segala-galanya seperti runtuh, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu
membuat kita ingat, jangan fokus pada berkatnya, fokus pada Sang Pemberi. Yang ketiga, saat jalan terasa terjal, tetaplah melangkah. Allah Tuhanmu itu kekuatanmu. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara terkasih, kita mesti juga sama dan mengakui Tuhan tidak selalu menghilangkan jalan yang terjal. Semua dibuat lancar, semua jalan dibuat tidak ada lubang, jalannya mulus seperti jalan tol. Tidak. Hidup kita juga tidak selalu mudah dan mendapatkan kemudahan, tapi banyak kali tantangan dan rintangan. Tetapi kita tetap melangkah. Tuhan tidak meniadakan itu, tetapi ini yang disebut apa? Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa. Tahu saudara, rusa hutan yang berjejak di atas bukit-bukit itu punya satu keistimewaan. Kaki belakang itu menampak persis di tempat kaki depan ketika melompat. Kaki belakang bisa mendarat persis di tempat kaki depan ketika melompat. Mereka kan 4 kaki. Itu kaki depan melompat, kaki belakang masuk tepat di tempatnya. Kuat, berjejak di bukit yang curam, berjejak di bukit yang terjal, bahkan di tebing, tetap kokoh, tetap kuat. Itu yang Tuhan lakukan. Bukan meniadakan jalan kita menjadi jalan semuanya mulus, halus, lancar, tapi mempersiapkan kita dengan kekuatannya, dengan perlengkapannya, seperti kaki kita ini dibuat seperti kaki rusa, bisa melompat, bisa berjalan, bisa berdiri tepat di mana Tuhan mau. Tuhan kehendaki. Saudara, bukan lagi self confidence, confidence. Bukan lagi kita yakin saya mampu, tetapi Tuhan yang mampu, Tuhan yang berkuasa. R.C. Sproul, seorang teolog Reform, mengatakan saat pohon ara tidak berbunga, esensi dari iman yang membenarkan adalah mempercayai karakter Allah ketika semua bentuk atau bukti empiris di sekitar kita berteriak sebaliknya. Ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan, iman kita tetap mau percaya kepada Allah, pribadi Allah, karakter Allah yang terbukti kasih setianya. Hidup di satu masa yang bukan hanya masa kini, memandang masa depan, tetapi kita juga masa lalu yang kita percaya Allah itu setia. Dia yang sudah memimpin saya sampai di sini. Dia yang sudah memberkati saya sampai di sini. Dia yang sudah melindungi saya sampai di sini. Kesetiaannya tetap. Karakter Allah. Ujian paduan suara. Trust His heart. Kita mau percaya kepada hati Bapa. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa yang tidak ingin anak-anaknya terluka. Menjaga, melindungi. Namun Bapa juga yang tetap akan meraih ketika anak-anaknya jatuh. Ketika anak-anaknya tidak kuat lagi. Bukan tangan kita yang kuat berbekali pada Tuhan. Yang pasti tangan Tuhan yang sangat kuat memegang kita.
Ini gerakan iman dari apapun. Dari gemetar menjadi percaya. Dari runtuh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dari terjang kita tetap mau melangkah. Habakuk memang memulai dengan keluhan, dengan kebingungan, dengan pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Why? Tapi kitab ini juga diakhiri dengan dalam kurung permainan kecapi, lagu, pujian. Walaupun nadanya ratapan, tetapi meratap, bergumul bersama Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Keadaan bisa tidak berubah, tetapi Habakuk, saudara dan saya, berubah karena semakin mengenal karakter Allah. Bahwa Allah itu baik. Walaupun tangannya yang bekerja tidak bisa kita lihat, tapi hatinya sayang kepada kita. Jadi iman bukan keyakinan bahwa keadaan akan selalu berubah menjadi baik, tetapi iman adalah keyakinan bahwa Allah tetap baik sekalipun keadaan tidak berubah. Itu berani percaya. Keadaan mungkin tidak berubah, kondisi ekonomi tidak berubah, kesehatan mungkin juga tidak seperti yang kuharapkan, tetapi Allah memiliki karakter kasih setia dan kita mau mengenal Dia lebih lagi. Karena itulah berani percaya, tetap beriman di dunia yang rapuh, di hidup yang bisa rubuh, di dalam kenyataan yang kita takut hadapi. Tapi sebagaimana Habakuk bilang, dengan tenang aku akan menghadapi kesusahan. Bangsa Israel mengalami kesusahan, tetapi dengan tenang tetap percaya, yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, meninggalkan mereka. Tuhan setia, Tuhan paling tahu yang terbaik di depan sana. Jalan salib telah ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dia bangkrut total di atas kayu salib. Jubahnya pun dibagi-bagi. Haus pun hanya diberi minum anggur kecut. Badannya penuh luka. Di sanalah keadilan Allah bertemu dengan kebenaran Allah. Di sanalah dosa manusia bertemu dengan pengampunan Allah. Kristus telah memberikan kepada kita segalanya, maka kita pun juga akan memberikan yang terbaik. Hati kita, percaya kita kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memeteraikan kebenaran firman, karena kami paham kami tidak mampu, kami tidak paham mengenai skenario kehidupan. Apa yang kami hadapi kadang melampaui daripada apa yang kami mengerti. Namun kami mau tetap tenang menanti bila hari kesusahan itu datang, karena Tuhan bersama kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, Gembala kami yang baik. Firman Tuhan yang baru kita dengar kiranya boleh semakin meneguhkan iman kita.
di dalam Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur, saat ini kita diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat men-scan amplop yang terdapat di depan kursi Bapak Ibu atau memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian walau gunung tak berdiri. Pada para petugas Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hari ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami menyadari semua yang kami miliki berasal dari Mu. Terimalah persembahan ini, kuduskan, sucikan, dan pakailah untuk kepentingan Tuhan. Dan ajarlah setiap kami untuk hidup setia dan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum saya membacakan beberapa informasi penting minggu ini, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah pada pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama, akan diadakan kebaktian kebangunan rohani hari ini jam 10 dan juga jam 16.30 di tempat ini. Ada persembahan tim Korea untuk kita semua. Bapak Ibu juga diundang untuk boleh kembali hadir menghadiri akhir pada sore hari ini ya. Kemudian yang berikutnya, untuk kebaktian doa jam 5 sore akan diadakan kebaktian secara onsite di tempat ini di bahasa. Kemudian pada jam 7 malamnya akan diadakan kebaktian secara online dengan pembicara pendeta Samuel Wahyudi. Kemudian dari Persekutuan Kamedora itu akan diadakan persekutuan pada tanggal 13 Agustus dengan tema langkah kecil manfaat besar. Pembicara Dr. Fani Kristina Utama. Kemudian yang berikutnya akan diadakan open house dari Sekolah Kristen Trimulia pada hari Kamis tanggal 13 Agustus, mengundang Bapak Ibu mungkin yang mau mendaftarkan anak-anaknya untuk bersekolah di Sekolah Kristen Trimulia. Dan juga untuk sekolah Trimulia juga akan diadakan open house pada hari Jumatnya pada tanggal 14 Agustus. Kemudian Persekutuan Usinda Ulik Bandung akan diadakan pada tanggal 15 Agustus jam 9 pagi di tempat ini dengan pembicara Ibu Dora Wikom dengan tema masih dipakai Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kebaktian minggu depan. Kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang bangsa Indonesia. Bapak Ibu diundang untuk hadir di KU1 seperti biasa pada jam 6 pagi. Dress code-nya merah dan putih sesuai bendera kita ya, Indonesia. Kemudian juga untuk kelas katekisasi akan kembali dibuka dan dimulai pada minggu depan pada tanggal 16 Agustus pukul 9.30 di ruangan 4 besar. Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri bagi yang mau dibaptis. Kemudian yang berikutnya akan ada kebersamaan dari si wanita Lydia Galjati pada hari Jumat tanggal 21 Agustus pukul 9 sampai selesai itu di Canaya Resort ya. Kumpul pukul 7 pagi di GI Galjati. Untuk informasi dan pendaftaran boleh menghubungi Syari. Kemudian ada dari Kopi dan Tim Ministry, mari kita dukung pelayanan ini. Bapak Ibu boleh menikmati Kopi dan Tim Ministry dan kita boleh dukung pelayanan ini melalui Indonesia University. Oke, itu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita mau mulai dengan iman yang semakin teguh. Apapun yang akan kita hadapi sepanjang minggu ini, kita yakin ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Sandar pada lengannya Tuhan. dengan senantiasa mengandalkan Tuhan sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa yang selalu baru setiap hari. Kasih karunia Tuhan Yesus yang melipat ruah
dan kasih kekuatan Roh Kudus yang senantiasa tersedia. Berkat Allah Tritunggal menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus